Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Semoga semuanya sehat dan siap menerima renungan hari ini. Namun kita awali dengan persembahan pujian Shen Bukwede 200 sada nomor tukot sere au. Nomor tukot serean di dalam nada siang sungguh midorong surgoi de tuduhong imaha posea oku napa oton padalaku napa togu lakaki saat rodi surgoi sadapadi surgoi idi suruh dewata mengingatkan rohaku mengajari autoto ilmu holong ni rohana siang dengan ni basana do dilehon ni tuang asa unang magua sondang sian debata hatiuron siag gijang bait ture sodangima rohanami asa sonang tumangihon hatam wale Tuhan di bagasan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita dibekali sebuah firman Tuhan sekaligus renungan hari ini, Selasa 2 Agustus 2022. Tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 30 ayat 17. Demikian dikatakan di sana. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Ayahuma patupaho kahisarot diho, jala pamalumokku hosian bugangmu, ninna Jehovah. Ala sihabuanga guarmu di dok halak alesion, naso parduli ni halak nanggosada ida sakatna. Sahabatku, saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang kami kasihi, boleh saya bertanya untuk saudara, namun saudara menjawabnya dalam hati saja. Apakah saudara pernah sakit? Saudara pernah mengeluh? Dan saudara pernah mengalami penderitaan yang cukup dalam? Pertanyaan kedua, saat saudara sakit, kepada siapakah saudara pergi supaya penyakitmu sembuh? Dokter, perawat, bidan, atau para medis lain? Itu tidak salah dan itu sangat bagus. Pertanyaan yang ketiga, bila saudara sembuh, apakah yang saudara lakukan pertama sekali? Bila saudara tidak sembuh atau semakin menderita dan lukamu semakin bertambah-tambah, apakah juga yang saudara lakukan?
Biarlah saudaraku menjawab dalam hati masing-masing, karena saya percaya respon kita terhadap pertanyaan ini berbeda-beda satu sama yang lain. Namun saya mau katakan hari ini, bila saya dalam pergumulan dan bila kita sedang dalam penderitaan atau dalam pesakitan, atau kita sedang merasakan pencobaan, pergumulan yang hebat, atau penyakit menghimpit saudara, maka mari berobat atau menerima kesembuhan dari Tuhan. Kesembuhan hanya kita dapatkan dari Tuhan saja, bukan dari yang lain-lain. Ketahuilah, di dalam Tuhan itu ada keselamatan. Di dalam Tuhan itu ada kesembuhan. Di dalam Tuhan ada mujizat yang bisa dilakukannya setiap saat. Di dalam Tuhan ada keselamatan yang sempurna. Penyakit saudara apapun itu, bawalah dalam Tuhan. Saudara akan disembuhkan atau ditahirkannya. Betapa besar penderitaan umat Allah. Betapa sakitnya Israel, bangsa atau umat itu didera pergumulan yang tidak habis-habisnya. Bahkan mereka terbuang, disiksa oleh bangsa-bangsa lain. Mereka bagaikan bangsa yang terbuang tanpa ampun, yang tidak punya harga diri sama sekali. Namun semuanya itu karena perlakuan dan dosa-dosa mereka. Kemanakah mereka mengadu? Cukupkah mereka menangis dan merintih? Atau mereka akan jauh pergi meninggalkan Tuhan? Dan itu sering terjadi bagi umat itu. Allah pun sering kecewa dan menyesal melihat sikap umatnya tersebut. Bukankah Tuhan berkata, aku akan menyembuhkanmu, aku akan membalut luka-lukamu. Mengapa engkau pergi dariku? Mengapa engkau menjauh dariku? Saudaraku, Tuhan begitu cinta dan sayang kepada umatnya, dan Ia akan menyelamatkannya sebenarnya umat tersebut. Namun manusia sering meninggalkan dan melupakan Tuhan. Manusia sering sombong dan egois. Mereka sering melupakan dan meninggalkan Tuhan. Lalu mereka pergi mencari berhala dan menyembahnya. Tapi Tuhan selalu sabar dan setia. Dia selalu memberikan waktu kesempatan bagi bangsa itu untuk mengubah diri, bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Tuhan tetap sayang bagi umat yang selalu berlaku dengan kecongkakan, bahkan sering menjadi orang-orang pemberontak. Tuhan memberi kesempatan. Karena itulah Tuhan mengutus Nabi Yeremia dan pergi kepada bangsa itu, seraya menyampaikan pesan dari Tuhan kepada umatnya. Tuhan masih sayang supaya engkau kembali padanya. Engkau akan diselamatkan. Luka-lukamu akan dibalutnya. Bahkan dia katakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikian firman Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Betapa sayangnya Tuhan itu bagi umatnya. Saudaraku, kita pun demikian. Jika saudara sedang dirundung malam, saudara dalam kondisi sakit saat ini, jangan khawatir, datang pada Tuhan. Saudara pasti akan disembuhkannya. Sungguh-sungguhlah datang pada Tuhan, dan jangan tahan penyakit saudara. Saudara punya pergumulan berat saat ini? Saudara sedang sakit, saudara sedang menderita, saudara sedang diperdaya oleh iblis. Jangan khawatir, datanglah pada Tuhan. Pasaha matu Yesus. Ibagasan ibadah do haluaon na manotong.
Di bagasan Kristus sido. Hamonangan nagpalga. Tiyo manariho. Jala tiyo matangan di Yesus. Dokma. Bagi Yesus kuserahkan. Hidupku seluruhnya. Manang hupasahak batu Yesus. Saluhuk nanguluki. Marhite ede. Hupasahak batu Yesus. Sahat matu Yesus saluhuk nakikike rohana pambahen aku saluhuk nakikike oh pasahat matu Yesus saluhuk nakikike bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biarlah itu menguatkan kami menjalani masa kehidupan ini. Bagi-Mu kemuliaan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.